Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 30 Juni, judulnya Latar Belakang Sejarah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Amin. Ketika keluarga Yakub tiba di Mesir setelah mengalami kelaparan di Kanaan, dicatat dalam Kejadian 46, Raja Mesir bersikap ramah kepada orang Ibrani karena Yusuf dan semua yang telah dia lakukan untuk Mesir. Kejadian 41 ayat 41-43 mencatat, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dalam Kejadian 37 ayat 26-28 dan Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 21. Ini mencatat kesuksesan Yusuf yang luar biasa di Mesir setelah awal yang sulit, yaitu tangan Tuhan yang menyertainya dan memberinya keberhasilan. Latar belakang sejarah yang paling masuk akal dari kisah Yusuf adalah sebagai berikut. Dalam Keluaran 1 ayat 8, penguasa baru yang tidak mengenal Yusuf adalah Ahmose. Dia memerintah dari 1570 sebelum Masehi sampai 1546 sebelum Masehi. Lalu Amenhotep I, 1546 sampai 1526 sebelum Masehi. Ini adalah penguasa yang takut kepada orang Israel dan menindas mereka. Selanjutnya, Tutmose I, 1525 sampai 1512 sebelum Masehi, yang mengeluarkan dekrit agar semua anak laki-laki Ibrani dibunuh. Putrinya, yaitu Hatshepsut, memerintah 1503 sampai 1482 sebelum Masehi. Ini adalah putri yang mengadopsi Musa sebagai anaknya. Selanjutnya Firaun Tutmose III, 1504 sampai 1450 sebelum Masehi, yang selama beberapa waktu menjadi menteri bersama dengan Hatshepsut. Inilah Firaun di zaman Keluaran. Keluaran terjadi pada Maret 1450 sebelum Masehi. Demikian menurut perhitungan terbaik yang ditulis oleh William H. Shea dalam bukunya Exodus, Date of the International Standard Bible Encyclopedia, halaman 230 sampai 238. Untuk memahami masa Keluaran, sangat dianjurkan untuk mempelajari ayat-ayat Alkitab dalam perikop yang berikut ini. Kejadian 15 ayat 13-16, khususnya dalam ayat 13, firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Ini paralel dengan Kisah 7 ayat 6, "Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Selanjutnya Keluaran 12 ayat 40 dan 41. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun,
tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ini paralel dengan Galatia 3 ayat 16 dan 17. Isinya, kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, hukum Taurat terbit 430 tahun kemudian. Berikutnya juga dalam Hakim-Hakim 11 ayat 26, dicatat orang Israel diam di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Pada waktu itu engkau tidak melepaskan. Dan dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1, terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pasal pertama Keluaran mencakup periode yang panjang, mulai dari masa Yusuf ketika ayahnya Yakub dan seluruh keluarganya memasuki Mesir, hingga timbulnya dekret kematian dari Firaun Tutmosis I untuk membunuh semua bayi laki-laki. Meskipun ada perdebatan mengenai jumlah tahun yang tepat, yang penting adalah bahwa meskipun umat Tuhan diperbudak di negeri asing, Tuhan tidak melupakan mereka. Artinya, meskipun banyak detail tentang orang Ibrani di Mesir pada waktu itu masih tersembunyi, setidaknya untuk saat ini, seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 13 ayat 21, karakter Allah masih bersinar melalui halaman-halaman kitab Keluaran ini, seperti halnya di seluruh kitab suci. Kita dapat mengetahui bahwa seburuk apapun keadaan yang terjadi, Allah selalu ada, dan kita dapat mempercayai Allah dalam situasi seburuk apapun yang kita hadapi. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 24. Tuhan memberkati kita semua.